ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena hanya dengan rahmat Allah lah, dengan segala karunia-Nya kepada kita semuanya, baik karunia yang lahiriah berupa sehat walafiat, panjang umur, waktu yang senggang, maupun karunia yang batiniah berupa iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki, melangkahkan hati, melangkahkan pikiran kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa berharap semua amalia kita, baik amalia mahdhah ghairu mahdhah, amalia hari yang ritual maupun sosial, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Tak lupa Al-Fakir berwasiat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ibadah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permintaan kita, dalam setiap doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, satu doa yang selalu diselipkan tak pernah ketinggalan dan harus kita minta terus adalah permintaan, permohonan kita, harapan kita agar kita diberikan keberkahan, berkah rumah tangganya, berkah hartanya, berkah umurnya, berkah pekerjaannya, berkah ilmunya, dan berkah semua potensi yang Allah berikan dalam dirinya, baik lahir maupun batin. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan berkah? Mungkin guru-guru kita dalam kajian-kajian di masjid ini sudah disampaikan, tapi Al-Fakir ingin mengingatkan kembali. Berkah itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah secara umum artinya karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang dicontohkan dengan sesuatu yang sedikit tapi manfaat dan dampak positifnya begitu banyak, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum, karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, sesuatu yang sedikit tapi dampak positif dan manfaatnya begitu banyak, begitu luas. Sedikit tapi manfaatnya banyak. Ulama-ulama mengatakan definisi barakah itu adalah al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya kemanfaatan. Ada yang mengatakan berkah itu istimrarul khair, manfaat yang berkelanjutan terus menerus, kebaikan yang terus menerus, continue. Jadi kalau keberkahan dikaitkan dengan umurnya mungkin singkat tapi manfaatnya begitu banyak, dipakai buat taat, baik taat kepada Allah, sosialnya, keluarga, dan sekeliling masyarakatnya juga baik, manfaatnya terasa. Kalau berkah dikaitkan dengan harta, hartanya mungkin tidak banyak, tapi hartanya yang tidak banyak itu tapi memberikan kebaikan yang pasti buat keluarganya, juga buat sosial sekelilingnya. Kaitkan dengan ilmu, mungkin ilmunya, belajarnya dia nggak lama, belajar agamanya sedikit, tapi ilmunya diamalkan. Karena guru kami Kak Syukron Ma'mun itu, ilmu yang berkah itu kata beliau, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur sehat walafiat kepada beliau.
Ilmu yang berkah itu ilmu yang bermanfaat buat sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah itu, saya ingat betul ada sahabat yang menjelaskan berkah, dianalogikan, digambarkan seperti di berkah itu seperti berkat yang kalau kita ada syukuran kita bawa. Jadi kalau satu berkat, satu nasi bok, begitu nyampe ke rumah dimakan beberapa orang, selesai, tidak ada yang berantem. Nah, ketika menjelaskan ini sahabat saya, dan saya ingat bapak saya almarhum, mungkin bapak-bapak kenal Haji Solihin Al-Maghfur lah, dulu dagang di pasar ular. Jadi beliau itu punya anak 7. Jadi kalau begitu pulang bawa berkat, beliau sampaikan berkat, berkat, berkat. Jadi anak-anak itu pada turun makan berkat. Jadi 5 atau 6 orang atau 4 orang. Tapi setelah itu nggak ada yang berantem, cukup. Nasinya 1 bok, tapi dimakan beberapa orang, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berantem, cukup semuanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa kita kepada Allah, minta rahmatan fi rizqi, barakatan fi rizqi, rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa barakatan fi rizqi, berkah dalam rezekinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan Jumat yang singkat ini kita harus tahu bagaimana cara-caranya, tips-tipsnya agar Allah yang maha memiliki keberkahan bisa memberikan keberkahan buat hidup kita, untuk hartanya, ilmunya, keluarganya dan sebagainya. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, Allah akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Yang pertama adalah istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kemudian takwa yang selalu diingatkan oleh para khotib-khotib ketika Jumatan, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi dilarangnya. Dalam surat Al-A'raf 95, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sungguh seandainya satu penduduk negeri, mungkin kalau lebih kecil lagi, satu penduduk provinsi atau desa atau komunitas atau keluarga, seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, sungguh kami buka, barakatin, berkahan, keberkahan, jamak, banyak, plural. Jadi bukan satu keberkahan, tapi seandainya satu negeri penduduknya, satu kampung orang-orangnya, mungkin kita satu keluarga yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, perintah Allah kerjain, yang dilarang jauhin, sholat kerjain, judi online tinggalin. Maka kalau beriman kepada Allah, takwanya dijalankan, pasti akan dibuka keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Jadi kalau kata Gus Baha, simpel aja kita hidup, cukup jadi orang yang bertakwa aja, perintah Allah kerjain, yang dilarang jauhin. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dilarang dijauhin, maka udah pasti keberkahan Allah turunkan buat kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, Allah akan turunkan kepada kita semuanya keberkahan-keberkahan itu karena Allah yang maha memiliki keberkahan, maha memiliki kekayaan. Yang kedua adalah istiqomah dengan amal solihnya, amal baiknya, baik amal soleh yang ritual, yang sholatnya, puasanya, ibadah sunnahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, baca Qur'annya. Juga amal yang solihah yang sosial, ya, rukun dengan tetangga, adanya kita tetangga aman, adanya kita masyarakat seneng, jangan sampai keberadaan kita membuat resah masyarakat. Maka nggak bagus itu. Kepada Allah bagus, sosialnya juga kudu bagus. Itu iman yang paripurna. Maka jemaah dirahmati Allah, amal soleh yang baik itu adalah amal soleh yang dijaga, yang dirawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas 97, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun faladhiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal soleh, dan barang siapa yang beramal soleh dari mukmin laki-laki dan perempuan, ya, maka dan dia beriman kepada Allah. Siapa saja yang beramal soleh, mukmin laki-laki atau perempuankah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin
bahwa setiap amal baiknya, amal buruknya bahkan dia yakin di mata Allah akan dicatat. Kalau baik diganjar dengan kebaikan, yang buruk diganjar dengan keburukan. Amal baik yang ia kerjakan yakin kepada Allah akan diganjar dengan kebaikan, maka sungguh kata Allah akan kami berikan kehidupan yang sejahtera. Kehidupan sejahtera itu yang bagaimana? Ada 4 dalam tafsir Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah katakan dalam tafsir itu, orang yang diberikan kehidupan sejahtera dengan wasilah senantiasa gemar beramal solehnya, maka yang pertama dia dikasih rezeki yang halal. Jadi orang yang beramal soleh gak usah khawatir, Allah akan jamin rezekinya. Yang kedua dikasih sifat qanaah, dia selalu ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, tidak ngoyo yang belum ada di tangannya. Orang yang qanaah tuh begitu, nerima aja. Banyak bersyukur karena masih banyak yang lebih sengsara atau lebih di bawahnya. Yang ketiga adalah at-taufiq li sholihil a'mal. Orang yang beramal soleh maka hidupnya akan selalu dibimbing, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dibimbing. Nah, yang ketiga yang tidak kalah mahalnya halwatul ibadah, merasakan nikmat dengan ibadah yang ia kerjakan. Kalau enggak ngaji 1 hari ada yang kurang. Kalau enggak ibadah salat subuh berjamaah di masjid terasanya gersang. Kalau tertinggal salat jamaah di masjid ada yang kurang. Ada sedekah 1 hari ini ada yang kurang. Maka jamaah dirahmati Allah, ada kenikmatan rasa manis ibadah, jadi nyandu, kepengen terus. Nah, inilah karunia Allah. Nah, yang ketiga jamaah dirahmati Allah, orang yang ingin hidupnya diberikan keberkahan. Dalam hadis Rasul mengatakan, man aroda ayub satallahu fi rizqihi wa yas'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa orang yang pengen rezekinya dilapangkan, diluaskan, kemudian dipanjangkan usianya, maka perbanyak silaturahim dengan guru-gurunya, dengan orang tuanya, tetangganya, sahabatnya, jamaahnya. Maka jamaah dirahmati Allah, orang yang rajin atau menjaga istiqomah silaturahimnya, yang pertama dikasih rezeki yang halal, rezekinya luas, gampang, ringan. Kemudian yang kedua, usianya dipanjangkan. Apakah usianya ditambah? Makna yang lain, usia dipanjangkan itu usianya mungkin singkat, tapi hidupnya manfaat. Ketika ketiadaan dirinya sudah wafat, namanya dikenang dalam kebaikan. Kebaikannya dicontoh orang banyak, contoh istrinya, anak-anaknya, masyarakatnya. Jadi disebut namanya dalam kebaikan, seakan-akan ia masih hidup. Ini mahalnya karomah, kemuliaan orang yang menjaga silaturahim. Yang terakhir jemaah dirahmati Allah, orang yang ingin kita jika hidupnya pengen dikasih keberkahan, ya rezeki, ilmu, harta dan sebagainya, maka dekat-dekat selalu istiqomah dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, ada sebuah kisah dalam kitab Musmuriyah itu, ketika Syekh Abdullah bin Mubarak membeli 1 ekor kuda. Lalu kata pedagangnya, ini harganya murah, cuma 40 dirham. Kenapa dijual murah, kata Syekh Mubarak? Ya karena dia punya aib, punya cacat. Apa cacatnya? Cacatnya nggak bisa lari kencang dia, diususul musuh, kemudian nggak bisa tenang. Jadi kalau dibawa peperangan susah dibawanya, maka cacatnya begitu. Ternyata yang beli adalah muridnya. Ketika terima muridnya, ternyata kudanya ini gesit, dan ternyata juga yang aib tadi disebutkan pedagangnya itu tidak ada. Jadi dia tenang, kemudian gesit. Sebaliknya yang dikatakan pertama kepada Syekh Mubarak. Lalu Syekh Mubarak ini bertanya kepada muridnya, kenapa engkau beli? Emang udah tahu cacatnya? Udah, cacatnya begini. Terus kenapa engkau beli? Iya, ketika saya beli, lalu setelah saya akad beli, lalu saya bisikan ke dalam telinga kuda saya, wahai kuda, saya ini hamba Allah yang ingin selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa khilaf yang selalu saya kerjakan. Maka ketika saya mengatakan taubat kepada Allah, saya ingin selalu beristighfar kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang saya amalkan. Ternyata jemaah dirahmati Allah, pengarang kitab ini mengatakan kendaraan yang dipakai atau juga mungkin rumah yang didiamin,
harta yang diamanahkan, bukan keberkahannya ada di situ, tapi adalah bagi pemilik hartanya, pemilik kendaraannya, pemilik rumahnya. Selama ia bertaubat dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kendaraannya, rumahnya akan mendatangkan ketenangan, mengundang kenyamanan, mengundang ketenangan dan sebagainya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang saya sampaikan. Bagaimana kalau kita renungi nanti di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, Nabi Nuh itu mengatakan kepada jamaahnya, kepada umatnya, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar, rajin istighfarnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan hujan berkah dari langit, kemudian diperbanyak hartanya, diperbanyak anak-anaknya, dimakmurkan kebun-kebun dan sungai-sungainya. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil azim.